Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Seperti yang gua sempet bahas sedikit dan juga informasikan kalau di ajang AFF ini gua juga akan bikin review pertandingan dari tim nasional Indonesia. Pertandingan pertama Piala AFF menghadapi Kamboja. Kamboja sendiri ini merupakan partai kedua di mana di partai pertama tim asuhan Keisuke Honda ini berhasil dengan mengejutkan mengalahkan Filipina. Ketika itu gue sempat lihat ya, kenapa kok bisa menang. Ada dua faktor menurut gue, yaitu adalah bagaimana disiplinnya, rapinya, ketatnya lini pertahanan dari Kamboja dalam menghadang gempuran dari Filipina. Lalu juga bagaimana mereka ini dengan sangat cerdik ketika melakukan transisi, mereka ini memanfaatkan kelengahan ya, sekaligus juga ketidakfokusan pemain belakang dari Filipina. Dan menurut gue ini yang terjadi tadi di pertandingan menghadapi Indonesia. Walaupun Indonesia menang 2-1, tapi banyak catatan menurut gue di partai awal ini yang sebenarnya Indonesia tadi ya itu punya peluang untuk menang besar. Tapi justru ya bahkan Kamboja juga sempat membuat deg-degan ya, terutama di babak kedua tampil dengan formasi 4-2-3-1 kalau menurut gua ini. Ada Nadeo, ada Jordi Amat yang sudah dimainkan langsung di belakang bersama dengan Fakhrudin Arianto. Lalu juga Ricky Kambuaya di pivot bersama dengan Marcelino Ferdinand. Menurut gua Marcelino Ferdinand dan juga Ricky Kambuaya tampil bagus di lini tengah Indonesia di babak pertama utamanya. Lalu juga bagaimana Egy Maulana Fikri, lalu juga Witan Sulaiman di babak pertama utamanya nih cukup dominan sekali lagi di lini tengah. Hanya saja menurut gua pemain depan Muhammad Rafli inilah yang secara keseluruhan menurut gue di babak pertama, walaupun Indonesia ini menguasai possession, lalu juga sering sekali melakukan pressing, high pressing yang ketat ya, dan juga rapi, sehingga di babak pertama tadi, terutama di awal-awal ya, di 20 menit awal, 25 menit awal ini menyulitkan Kamboja ketika ingin build up serangan. Indonesia juga ketika melakukan serangan ini dilakukan dengan kecepatan ya. Artinya ketika melakukan transisi ini dengan kecepatan, dan menurut gua prosesnya cukup bagus. Hanya saja finishingnya atau proses akhirnya ini sering sekali kebingungan ya, ataupun juga salah sendiri, tidak tajam, tidak akurat, tidak klinikal, sehingga ya praktis dari banyak peluang tidak banyak yang bisa terjadi gol. Bahkan Kamboja mampu menyamakan kedudukan 1-1. Nah, gol penyama kedudukan ini menurut gua inilah ciri khas dari Kamboja, di mana mereka pandai, cerdik juga melihat celah ya di lini belakang tadi. Ketika crossing itu dilakukan, yang gua saksikan itu adalah bagaimana pemain Indonesia, kalau tidak salah tadi sang kapten bahkan ya, Fakhrudin Arianto ini justru di belakang pemain dia markingnya, dan pemain Kamboja menurut gua dengan jitu melakukan heading ke pojok juga dari gawang Nadeo, tidak mampu diantisipasi satu-satu. Setelahnya ya Indonesia tentu saja menekan ya, terus menekan. Hanya saja lini depan menurut gua kurang maksimal, walaupun akhirnya Indonesia berhasil mencetak gol melalui Witan Sulaiman, yang menurut gua golnya ini skemanya sangat bagus. Diakhiri oleh Witan menyelesaikan assist dari Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand seperti biasa tampil excellent menurut gua di lini tengah dari Indonesia. Dan di babak kedua tadi gua berpikir oke, Indonesia memang butuh klinikal, butuh ketajaman. Dimasukkanlah Sadil Ramdhani dan juga Ilyas Pasojevic. Tadi ketika Spaso masuk, gue pikir oke, dia seorang bomber, dia berpengalaman, dia seorang pemain yang tajam. Tapi justru sering melakukan kebingungan ya, banyak kebingungan juga di lini depan. Dan
Dengan pergantian tadi, gue melihat juga bagaimana lini tengah dari Kamboja ini justru mereka bisa lebih, apa ya, mereka lebih pede, mereka lebih sering menguasai possession, bahkan Indonesia harus sering turun dan mengandalkan betul serangan-serangan balik. Dan ketika Indonesia tidak melakukan serangan balik ya, artinya dia membangun serangan dari bawah dengan skema ya betul-betul dari bawah, Kamboja ini bertahan dengan sangat rapi. Ini menurut gua satu kredit yang bagus bagi timnas Kamboja, bagaimana mereka ini ketika bertahan mereka sangat rapi, mereka sangat disiplin, menyulitkan betul bagi pemain timnas Indonesia untuk bisa membongkar menurut gua. Ada beberapa kombinasi yang dilakukan, ada yang banyak yang tidak berhasil, dan ketika berhasil sayangnya tidak tajam, dan menurut gua ini merupakan PR bagi Shin Taeyong untuk pertandingan selanjutnya. Bisa saja kejadian tadi itu di atas lapangan merupakan ya namanya juga ini merupakan partai pembuka, partai awal di mana seperti kayak turnamen-turnamen yang lainnya seperti kayak Piala Dunia ataupun juga Piala Eropa dan lain-lain, biasanya memang ada unsur adaptasi dulu nih sehingga ya pemain tidak tajam ataupun tadi beberapa passing juga tidak akurat. Sementara Kamboja mereka sudah lebih dulu panas nih karena ini kan partai keduanya setelah mereka bahkan di pertandingan awal mampu mengalahkan Filipina. Jadi secara psikis ya mereka ini sedang dalam kondisi yang positif, sedang dalam kondusif. Sehingga ya mereka kalau gue lihat sih tadi Kamboja juga tampil tenang, tampil percaya diri. Bahkan mereka bukan hanya mampu mengimbangi ya, bahkan beberapa kali juga mereka ini mampu menyulitkan pemain timnas Indonesia. Eh Catatan gue ya itu tadi ya, terutama lini depan. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Brunei di Kuala Lumpur. Ini harus diperbaikin. Selain juga ketajaman, juga konsentrasi lini belakang. Jordi Amat pemain bagus, Fahrudin juga menurut pemain bagus, tapi gue ngelihat kok kayaknya ada beberapa momen di mana mereka ini tidak padu, dan menurut gue ini harus diperbaiki ya. Ya asumsi gue sih sekali lagi mungkin ini partai awal sehingga mereka mungkin ada kesepahaman yang masih harus diperbaiki lagi, itu bisa saja terjadi. Cuman seiring dengan berjalannya waktu nanti terutama untuk partai kedua yang menghadapi Brunei, gue harapkan mudah-mudahan lini belakang bisa lebih solid lagi. Lini tengah sebenarnya tadi sudah bagus ya, cuman bisa lebih akurat lagi, dan lini depan tentu saja bisa lebih tajam lagi. Kurang lebih demikian. Dan ya pesan gue juga semoga walaupun ada turnamen besar seperti ini, tapi bagaimana tragedi Kanjuruhan ini tetap bisa terus diusut tuntas ya oleh pihak-pihak terkait, sehingga jelas siapa atau apa yang harus diperbaiki supaya kedepannya tidak ada lagi tragedi tersebut. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum.